usulna tata. Cuman warisan di baheula itu desa Pasir Ipis. Jadi sebutnya desa Pasir Ipis asal usul teh aya pasir anu ipis. Terus fokus itu sejarah singkatnya desa Pasir Ipis. Ya. Jadi nurutkeun karena aya tetangga anu ipis jadi sebutnya desa Pasir Ipis. Ini ruang semua orang. Kepalanya ruangan kadus, nanti ruangan kadus. Kita ke ruangan Bapak Kepala Desa. Sekdes, ruangan ini resepsionis, penerimaan masalah pemuatan. Kenapa ya? Sejarah singkat Desa Pasir Ipis. Pada mulanya Desa Pasir Ipis hanya merupakan suatu kampung yang dipimpin oleh tokoh masyarakat yang bernama Sariman. Kampung ini masih menginduk pemerintahan Desa Biawak. Menurut cerita tahun 1900-an, Mahaprabu Kerajaan Demak akan meminang putri mahkota Sinem Cirebon. Ketika itu, Mahaprabu pemerintahan Demak memerintahkan ke semua prajurit serta para abdi untuk segera berangkat menuju arah barat untuk melaksanakan maksudnya meminang putri mahkota Sinem Cirebon. Dalam iringan pawai atau arak-arakan, para rombongan sibuk membawa peralatan atau barang-barang untuk keperluan lamaran. Bahkan 4 orang prajurit memikul tanduk yang berisi barang perhiasan sebagai syarat lamaran. Beberapa hari menjelang pagi, para rombongan telah sampai melewati wilayah Cirebon, akan nyasar ke wilayah Kerajaan Telaga. Ketika tiba di perbatasan Telaga, para rombongan dihadang oleh 2 orang putra mahkota Telaga beserta para prajuritnya. Mereka merasa kaget dengan kedatangan para rombongan kerajaan Demak tanpa ada kabar sebelumnya. Akhirnya para rombongan dihentikan oleh putra mahkota, yaitu Raden Pucuk Umun Putra dan adiknya Nyi Ageng Selapandan, dan langsung memberi teguran. Karena merasa dipermalukan dan tersinggung dengan adanya teguran dari pihak Telaga yang seakan-akan mengusir dan menghina, akhirnya kedua belah pihak bertengkar dan terjadi peperangan yang tidak bisa dihindarkan lagi. Karena kalah jumlah dan peralatan, akhirnya putra mahkota Telaga mundur dan tunggang langgang. Dalam pelariannya, putra mahkota Pucuk Umun Putra lari ke arah utara dan Nyi Ageng Selapandan ke arah barat, yaitu Banten. Saat pelariannya, Raden Pucuk Umun Putra sempat bersembunyi di daerah Kerangkeng. Namun tidak beberapa lama tempat itu diketahui oleh pasukan Cirebon karena ditaklukkan untuk diislamkan. Begitu akan ditangkap, Raden Pucuk Umun Putra berubah wujud menjadi sebuah tongkat yang menancap di tanah. Karena tidak berhasil menangkap Raden Pucuk Umun Putra, akhirnya pasukan Cirebon pun pulang tanpa membawa hasil. Dan tongkat itu pun berhasil ditemukan oleh seorang kakek yang bernama Kisana. Dan tongkat itu pun berhasil dicabut dan dikuburkan di tanah merah yang berpasir tipis yang diberi nama Buyut Itek, serta bekas tancapan tongkatnya keluar air kemudian diberi nama Angsana. Dan tempat itu pula ditanam sebuah pohon yang kemudian dikenal sebagai pohon Angsana. Maka sejak itulah desa tersebut diberi nama Desa Pasir Ipis, yang akhirnya Desa Pasir Ipis memisahkan diri dari Desa Biawak. Dan pada tahun 1870, Desa Pasir Ipis dimekarkan menjadi 3 desa, yaitu Desa Pasir Ipis, Desa Sukakerta, dan Desa Sukamulya.